Bagaimana agar tanaman cabai rawit kita bebas dari hama? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul teman-teman, yang sering ditanyakan. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya sampai tuntas teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman saya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong dulu sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini, untuk menekan tombol subscribe di bawah ini teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Sebelum kita membahasnya, yuk saya ajak teman-teman dulu keliling ke tanaman cabai rawit saya teman-teman ya. Ini umurnya 6 bulan setelah tanam teman-teman. Habis kena hujan tadi malam, makanya saya ikat-ikat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai rawit kita. Umurnya itu 6 bulan setelah tanam teman-teman. Nah, seperti inilah keadaan teman-teman ya. Ini satu hamparan teman-teman sampai sana. Kurang lebih tanaman ini cuman 700 batang teman-teman, cuman 700 batang. Karena terbatas dengan lahan. Oke teman-teman ya. Oke, ini adalah keadaannya. Lanjut, kita akan bahas yang tadi teman-teman. Sebelum kita membahas ke situ, kita perlu tahu dulu hama apa saja yang ada di tanaman cabai rawit ini teman-teman. Umumnya ya, umumnya yang sering ada di tanaman cabai kita ini. Nah, yang pertama itu adalah hama trip teman-teman. Trip itu adalah sudah umum. Nah, itu ya, trip. Terus yang kedua itu dia ada kutu kebul. Nah, kutu kebul. Terus yang ketiga itu ada tungau teman-teman. Nah, kita sambil jalan-jalan ya, itu ada tungau. Terus yang keempat itu ada kutu-kutuan teman-teman. Nah, kutu-kutuan biasanya dia di balik daun itu ada kutu-kutuannya. Terus yang kelima itu ada ulat. Nah, biasanya ada ulat teman-teman. Nah, di situ itulah hama tanaman cabai yang sering kita jumpai teman-teman ya. Nah, untuk insektisidanya apa? Untuk perolingannya insektisidanya gimana? Yuk kita bahas. Insektisida pertama teman-teman itu berbahan aktif abamectin. Nah, merek dagangnya itu adalah Demolis teman-teman ya, Demolis. Terus yang kedua kita pakai juga Lambda Cyhalothrin. Itu merek dagangnya Alika teman-teman. Nah, kita pakai merek dagang Alika, itu digunakan untuk kutu-kutuan, bisa juga untuk ulat teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman itu Piridaben kalau nggak salah, itu nama dagangnya Samit. Itu digunakan untuk tungau teman-teman, tungau ya, tungau. Terus ada lagi kita pakai Movento. Movento itu berbahan aktif dia imidacloropid teman-teman. Itu Movento yang sering kita pakai. Itu ada 2 bahan aktif, cuman yang satu saya lupa. Yang saya ingat cuman imidacloropidnya. Terus selanjutnya teman-teman itu ada juga Dangke. Nah, bahan aktifnya saya lupa untuk Dangke ini. Dangke ini digunakan untuk mengatasi hama ulat teman-teman. Cukup ampuh juga dia. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana cara merollingnya? Nah, ini kita sharing sesuai dengan pengalaman teman-teman ya. Yang pertama, di minggu pertama itu saya menggunakan abamectin, Demolis tadi teman-teman. Jadi kita asumsikan di hari Senin sama hari Jumat. Senin sama Jumat teman-teman ya. Yang Senin hari ini kita menggunakan Demolis. Jumat besok kita menggunakan Demolis. Oke. Terus minggu berikutnya kita menggunakan Alika. Hari Senin berikutnya kita menggunakan Alika. Terus Jumat berikutnya kita menggunakan Alika. Terus di minggu ketiga, di hari Seninnya teman-teman, kita menggunakan Movento. Terus Jumatnya kita menggunakan Movento. Terus di minggu ke berapa? Minggu selanjutnya lagi itu kita menggunakan Samit. Hari Seninnya, nanti hari Jumatnya kita menggunakan Samit. Gitu teman-teman ya. Nah, kita sudah ketemu satu periode perolingan teman-teman ya. 1 bulan itu tadi. 1 bulan kita sudah ganti-ganti obat. Nanti di bulan berikutnya kita ulang lagi dari Demolis, dari terus ke Alika,
terus ke Movento, terus ke Summit gitu teman-teman ya. Nanti diulang gitu terus teman-teman. Terus untuk obat ulatnya tadi itu kalau ada serangan aja teman-teman. Kalau ada serangan ulat, nanti baru kita semprotkan menggunakan dangke tadi. Itu mati teman-teman ya. Nah, jangan sering-sering menggunakan dangke. Karena apa? Nah, teman-teman, kenapa kok kita merolling? Nah kan gitu. Kenapa kok obatnya harus banyak? Yang kita tahu teman-teman ya, dari berbagai sumber, hama ini mudah resisten, mudah kebal teman-teman. Jadi anggap saja kalau 1 bulan hama yang resisten tadi sudah mati gitu teman-teman, sudah mati karena hidup dia tidak sampai 1 bulan kalau nggak salah. Hidup hama tadi tidak sampai 1 bulan. Jadi yang resisten tadi sudah mati. Karena kenapa? Ketika kita nyemprot itu mau kayak manapun nyemprotnya pasti ada hama yang terlewatkan teman-teman. Pasti ada hama yang terlewatkan. Nah yang terlewatkan tadi itulah yang akan jadi resisten. Itulah yang akan jadi kebal. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ketika hari ini kita nyemprot trip semuanya sudah mati, terus masih ada yang tertinggal, biarkanlah dia tertinggal. Nanti kita semprot di bulan berikutnya. Pasti yang tertinggal tadi sudah mati, terus yang anak-anaknya itu sudah tidak mengenal dengan apa namanya abamectin tadi. Jadi ketika kita semprot abamectin lagi di bulan berikutnya, hama tripnya tadi sudah meninggal juga teman-teman. Tidak resisten dengan bahan aktif yang kita pakai. Nah gitu teman-teman ya. Itu sedikit sharing dari kita. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan perlu kita ingat juga, tanah yang kita gunakan untuk menanam ini, nah ini menentukan kesuburan daripada tanaman cabai kita teman-teman. Walaupun kita sudah siapkan insektisida segitu lengkap, nanti fungisida segitu lengkap, pupuk daun, pupuk semua lengkap, tapi kalau tanah tidak mendukung, tidak subur atau kurang dengan pupuk-pupuk kohe ayam ataupun pupuk yang lain yang sumber-sumber seperti kompos dan sebagainya, nggak subur tanahnya, itu sama saja percuma teman-teman ya. Karena fungsinya insektisida tadi dia hanya membunuh, bukan untuk memulihkan tanaman yang keriting. Kalau tanaman yang sudah keriting itu yang memulihkan adalah nutrisi teman-teman. Ketika sudah mati dia hamanya, tapi kalau tanahnya tidak mendukung untuk dia bangkit, dia tetap keriting. Nah gitu teman-teman ya. Jadi intinya tetap di tanah. Insektisida cuman untuk membunuh, bukan untuk menyuburkan. Nah gitu teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.